dihargai, diam kita untuk menjaga itu diinjak-injak terus, Allah pasti nggak berdiam diri. Allah pasti akan buka Allah akan kasih jalan gitu. Selama ini orang banyak yang disakiti dengan perkataannya. Kita tuh orang yang punya agama, orang yang punya moral, orang yang punya adab. Berkatalah yang baik gitu. Kata-katalah yang baik. Menegurlah dengan yang baik. Berikan penjelasan dengan baik. Maafin juga teteh yang bukannya mau gaduh, mungkin kaget, semua banyak yang kaget sih ya, karena aku nggak pernah kayak gitu. Dan maaf teteh, bukan pansos, tidak perlu pansos. Pansos itu tidak seperti itu, karena kan aku juga nggak mau ya emang buat apa pansos sama hal-hal begitu, nggak baik kan, nggak butuh juga. Mungkin dia lupa kalau orang itu tanpa di TV, dipikir selalu dilihat tuh orang tuh kalau nggak di TV berarti nggak laku, nggak punya duit gitu. Makanya dengan saya enak-enaknya memberikan statement seperti itu. Saya minta maaf ya. Jadi sebenarnya aku tuh selama ini diam dan tidak mau gimana-gimana. Karena aku masih menganggap dia itu seorang ibu, sama seperti saya. Sama seperti saya, seorang ibu, punya anak 3, punya punya tanggung jawab yang besar. Makanya saya selalu, ya walaupun cara dia dalam memberikan tanggung jawab buat anaknya itu ya agak menyimpang, agak salah gitu. Cuman kan orang kan bisa memilih masing-masing asal dia nggak nyenggol teteh gitu loh. Tapi ketika dia udah menyenggol, menghina, memaki, memfitnah, jadi kayak orang nggak senang gitu ya ngeliat orang tuh, teteh tuh bisa tetap eksis menghidupi anak-anak walaupun teteh udah nggak nyanyi. Kan ini pandemi ya, selama hampir 2 tahun ini kan pandemi ya mbak ya. Kita tuh memang dibatasi, ruang geraknya dibatasi untuk show. Di TV pun aku batasi, karena aku juga takut syuting gitu, dan emang bukan waktunya lagi, udah bergeser gitu. Dan teteh kan juga bukan artis yang suka cari sensasi, jadi emang di TV kan lagi yang viral-viral, enggak. Tapi kalau yang follow teteh tuh tahu pekerjaan teteh apa, setiap hari bisnisnya apa. Alhamdulillah juga dari dulu. Dan aku tuh nggak pernah sesumbar di depan orang, mau pamer-pamer segala macam tuh nggak pernah. Jadi ya belaga ini aja. Cuman kan kita ngapain gitu? Nggak nyakitin dia, nggak nyenggol dia. Teteh juga profesional. Maafin teteh ya. Teh, tapi katanya yang mobil direktur itu bener nggak? Nah, teteh belum mandi, maaf ya. Teteh tuh nggak ada begitu gitu. Semua orang itu punya aib. Semua orang itu punya kesalahan. Hanya Allah yang menutup aib kita. Makanya sebagai saudara muslim, saudara seagama atau umat beragama, harus sama-sama menjaga hubungan baik gitu loh. Ada riwayat ya yang bilang, jika kamu membuka aib saudaramu, sama aja kamu memakan daging saudaramu sendiri. Itu udah ada gitu loh. Kan bukan berarti aib yang aib itu yang dibuka itu belum tentu benar gitu. Jadi jangan seperti itu. Aku tuh dari kemarin tuh rame baru aku posting gitu, karena emang udah keterlaluan. Teteh dihina-hina terus sama geng-gengnya dia. Akhirnya teteh bicara banget gitu. Dan dia laporin teteh. Sebenarnya teteh tuh mau ngelaporin, masih mikir kayak kemarin. Karena apa? Masih ada hati nurani untuk merasa dia adalah seorang perempuan, ibu dari 3 anak, sama seperti teteh. Dan yang satunya juga sama, dia juga seorang ibu gitu. Tapi kok bisa gitu loh, seorang perempuan menghina perempuan yang lain dengan tidak ada kesalahannya. Dan dia melaporkan teteh dengan akses katanya. Lah,
Itu chat-chat yang didapat juga semua kan orang-orang sebelum teteh posting nggak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu yang sebelum teteh posting tuh nggak ada yang tahu. Teteh tuh udah tahu dari beberapa teman. Terus ada juga di teman artis cowok pada posting. Ya aku memposting apa yang ada cerita itu. Dan itu semua di YouTube udah ada. Jadi illegal access itu gimana? Aku nggak tahu juga sumbernya itu dari mana. Dan memang itu kenyataan. Kalau dia memang melaporkan teteh, melaporkan orang-orang yang itu, berarti kan dia mengakui bahwa itu adalah miliknya mereka. Sedangkan lihat, diperhatiin deh, status teteh tidak pernah ada teteh menyebutkan namanya apapun bentuknya. Jadi gini ya, makanya dibuat semua pelajaran. Jangan banyak menggibah. Tidak boleh. Ya. Tidak boleh menggibah. Apalagi memfitnah. Katanya sibuk banget sebenarnya. 2 hari ini kerjaan aku tertunda gara-gara aku error ya, Mbak. Maafkan teteh ya. Teteh bisnis, alhamdulillah. Teteh ada, sebenarnya kemarin sempat ada showroom kan, tapi selama pandemi kan tutup. Terus alhamdulillah ya ini ada PT baru, namanya alhamdulillah PT Fatlanai Logistik Indonesia. Dan sejauh ini teteh tuh selalu ada pengadaan gitu loh, yang proyek-proyek pemerintah, BUMN dan juga swasta. Kita tuh ikut, kita kan ada modal, jadi kan temen tuh ngajak, ayo berapa nanti ada fee, ya ada KWMP juga ikut di situ. Jadi tanpa huru hara, tanpa teteh nyanyi, tanpa teteh dimasuk TV, ya alhamdulillah bisa tetap bisa hidup gitu loh. Teteh nggak pernah ganggu orang. Aku nggak pernah merasa dikomporin geng sampah atau apa, tidak pernah. Aku tuh udah jelas sendiri, aku tuh nggak pernah nge-report apapun yang mereka posting, tidak pernah. Tanganku ini nih mereport atau mau dikompor dengan geng sampah mana, yang geng sampah tuh yang mana. Jangan menghina orang lah ya, mereka juga manusia. Makanya kalau nggak mau disakitin, jangan nyakitin. Semua itu tuh ada sebab akibat. Jadi ada sebab akibat. Kita cuma meminta maaf aja karena rame. Insya Allah teteh akan berbicara di hal yang benar, hal-hal yang benar. Teteh akan hadapi. Jika dia ngelaporin teteh akan hadapi itu. Ya teteh juga bisa mohon maaf kalau sebentar lagi teteh juga akan melaporkan dia dan kakaknya, karena ya ternyata kita menghargai dia sebagai seorang ibu tidak dihiraukan. Jadi ya udah, bismillahirrahmanirrahim, teteh akan laporkan mereka. Dan pesan teteh buat kalian, ya kalau teteh salah itu nggak masalah. Teteh juga difitnah, dikata-katain, dimaki di DM. Ya itu juga ada pasalnya. Penghinaan, fitnah, perbuatan tidak menyenangkan adalah. Aku tuh nggak pernah berulah. Jadi kalau aku sampai seperti itu dan sampai berani bicara, bukan berarti aku nggak pakai perhitungan ya. Aku pakai perhitungan. Dedi Tanjung, terima kasih. Chat pribadi orang tuh milik siapa? Kan aku tidak pernah menyebutkan nama. Berarti kalau ada orang yang tersinggung, ada orang yang laporin, berarti itu kan adalah miliknya. Gitu loh, ya kan? Tidak menyebarkan lah, itu udah dapat ada di mana-mana. Aku belum mandi nih, habis pijit, habis lulur, terus makan seblak. Terima kasih buat teman-teman semuanya, kalian ya, ini pelajaran hidup. Jadi pergunakan waktu yang ada untuk berbuat baik aja. Kita emang nggak sempurna lah, kadang kita mungkin juga ada menceritakan teman, tapi kita menceritakan
hal-hal yang biasa-biasa, yang normal aja. Dan jangan menyampaikan sesuatu dengan orang yang sering membuat, gini loh, dalam menilai orang itu adalah begini. Kalau aku misalnya berantem sama, aku A, ini B, aku berantem nih, mungkin ya memang kita nggak tahu ini saya yang salah, yang bener yang mana. Tapi itu si B ini berantem lagi nih, dua orang jadinya. Oh mungkin itu egonya si B. Tapi si B berantem lagi sama si D. Wah perlu ditanyain. Tapi si D ini ribut lagi sama si E, ribut lagi sampai Z. Artinya sebenarnya dia yang biang masalah. Kalau orang udah meributkan orang lebih dari 5, berarti sebenarnya yang punya masalah adalah orang tersebut. Cuman mungkin karena orang-orang kan kadang ada yang nggak mau menanggapi, karena nggak mau, udahlah. Karena juga begitu dari dulu, udah setahun ini begitu. Cuman kan ya alhamdulillah ya Allah kasih jalan dan keberanian. Aku sama Kak Dewi baik-baik aja, aku nggak ada pernah ribut. Jadi waktu sama Kak Dewi Persik lagi 2016, memang Mami BP itu ada salah paham sama Teteh. Dia salah orang, jadi ada yang bilang Teteh jalan sama Kak Johnson. Tapi kan Mami tuh udah keburu marah, tidak mengkonfirmasi. Teteh nggak kenal Johnson, jadi mungkin namanya sama. Dan ada yang ngomporin dia, pasti marah-marah. Dia belum minta maaf ya. Akhirnya aku tuh nggak mau kalau orang tuh nanya baik-baik dulu gitu loh. Tapi ketika Mami DP berbesar hati meminta maaf dan mengakui, dia ada kok posting, ntar aku juga share ya, posting di Instagramnya dia. Dia mengaku salah dan akhirnya aku memaafkan, nggak ada hal yang gimana-gimana. Jadi Mama DP baik-baik aja. Mami DP salah orang, bukan Teteh ternyata. Cuma Mami DP udah emosi. Makanya inget ya buat kalian, kalau mengkonfirmasi sesuatu, tanya baik-baik. Tanya baik-baik dulu ya gitu. Aku sama Mami DP gak ada masalah. Bahkan dia waktu bangun rumah, dia pakai interiornya aku yang ngurusin interior rumahnya Mami DP. Aku tidak pernah mau ngeblok siapa-siapa, maksudnya aku nggak tuh mau siapa mau geng ini, aku nggak ada geng-gengan. Aku bener-bener pure sendiri. Aku nggak perlu kayak gitu-gitu. Aku tuh bukan orang, Teteh bukan anak kecil yang ikut-ikutan. Tapi kalau Teteh juga bisa sendiri, ya udah gitu. Gini, Teteh mau ngasih tahu kalian ya. Sebenarnya kalau masalah NM, dia udah begitu. Kalau dia yang begituin Teteh sih sebenarnya ya dia udah biasalah begitu kan sama orang. Aku sih nggak mau terlalu pusing. Tapi ini aku kecewanya sama FS, sama kakaknya ya. Kan dia dikenal orang baik, kok bisa begitu gitu loh. Akhirnya nih si adiknya ngerasa punya powerful karena tahu semua rahasia orang yang diceritakan si FS gitu loh. Memberi apa ya, kalau orang memberikan amanah untuk menceritakan tentang hidupnya ke orang itu, tolong jagalah. Kalian mau urusan apa sama si NM ya silahkan, tapi jangan menceritakan semua kejelekan, keburukan teman-temannya gitu ke manusia yang salah. Udah pasti jadi kusut. Jadi kusut jadinya. Nggak boleh jadi orang yang salah. Ini pelajaran buat semuanya ya. Jadi seperti itu. Insya Allah nanti tidak ada pernah masalah sama siapa-siapa. Dan juga ada orang-orang yang tidak punya urusan, yang mau-mauan disuruh memaki orang. Katanya gak bakalan pernah gentar, saya orangnya kayak gitu-gitu. Kita tuh harus melakukan sesuatu, harus apa ya, harus mikirin ke depannya. Kita punya anak nih, anak perempuan, anak cowok. Kita nih sekarang mungkin merasa masih muda ya. Mungkin si adiknya itu
masih muda nih mikir nih, masih muda, jadi dia nggak mikirin perasaan anak-anak. Dia sampai seperti itu menghancurkan orang. Ya oke lah, mungkin ada yang suka ya silahkan ya, tapi dia nggak berpikir bahwa anak-anak ini nanti akan menerima dampaknya dari kelakuan kita. Teteh dari dulu walaupun saya penyanyi dangdut, Teteh memilih menyanyi ya karena emang kemampuan Teteh cuma nyanyi. Jadi alhamdulillah rezekinya di situ. Ya walaupun ada sisi-sisi dikit, tapi insya Allah aku selalu ya itu aku anggap itu adalah kerjaan, baju perang aku, tapi kan aku nggak pernah telanjang gitu loh. Dan anak-anak aku alhamdulillah semuanya juga baik, solehan, nurut, dan mereka juga nggak pernah ngikutin ibunya seksi-seksi. Teteh juga di rumah ya selayaknya seorang ibu, ya nggak pernah mengajarkan hal-hal buruk gitu loh. Jadi seperti itu. Teteh punya bisnis interior, namanya apa? Ada sayang, kamu follow Instagramnya Kayla Interior, nama anakku. Nah, waktu pas soal parcel, sebelum puasa kemarin ini, Teteh datang memang ke salonnya FS, bawa parcel, emang lagi bagi-bagiin parcel keliling lah gitu. Sembari mau ngajak bisnis, aku kan memang mau buka klinik hair transplant nih, cabang Turki, siapa tau KF tuh mau ikut gitu. Terus aku bawa parcel, kan aku nggak enak kalau cuma bawa satu. Ya udahlah, aku juga orangnya walaupun setahun lalu aku masih sering digituin sama si adiknya, tapi aku tetap bawa parcel 2. Aku bawa kasih KF dan juga buat adiknya. Ya aku bukannya mau di itu ya, pas kok nggak ada report, dia udah disampein apa enggak, ya udahlah. Pas ada chat kayak begitu, aku mikir, oh rupanya memang mereka nggak suka sama Teteh. Berarti selama ini dia cuman pura-pura baik, tapi kan aku nggak apa-apa. Sampai akhirnya aku terima chat tersebut. Teteh itu dari dulu orangnya bukan cuma dia aja yang dikasih parcel, ya Mbak. Selama aku tuh dari orang Natalan, orang Lebaran, semua teman-teman baik yang deket atau enggak aku kasih parcel, gitu loh. Luar kota aja nyampe. Ya udah, aku juga udah enggak, aku nggak akan. Nih 2 hari ini aku cuman mau orang tahu bahwa menilai orang itu jangan cuman dilihat dari status story itu cuman 15 menit Instagram atau cuman itu, jangan ya. Tetap kalian itu harus pinter-pinter mensaring apa yang kalian ikuti. Kalian itu akan kalian tanggung jawabin nanti gitu. Jadi kalau dikatain misalnya, punya ini punya itu tapi bukan dari sendiri gini loh. Punya apa itu kan urusan orang ya. Rezeki dari Allah juga. Yang penting kita nggak nyakitin orang, nggak nipu orang kan. Nah mungkin apa ya, dia selalu mikir cewek itu kalau dapat duit selalu dari cowok. Jadi pikirannya, maaf lah, punya gedes lah, punya apalah, itu juga kan urusan orang ya. Jadi dia juga ngerasa nyari duitnya susah untuk diminta. Mungkin dia susah ya minta uang sama cowok gitu, nggak. Jadi dia kerja sendirian. Jadi akhirnya rasa gerusuk, nabrak orang, nabrak sini, nabrak situ. Jadi huru hara, jadi barbar gitu. Jadi caranya cuman kayak gitu. Dia kalau nggak kayak gitu dia nggak bisa. Ya udah itu, tapi kan nggak apa-apa kan. Terus Teteh disenggol kena, ya udah. Loh aku nge-tag karena aku juga udah nggak mau posting lagi, karena di situ aku nggak tahu ya The Winner itu punya siapa. Tapi kan semua hal-hal yang ada kenyataannya ada di situ juga. Jadi aku nggak ada masalah gitu loh. Bapak Gesis. Yang paling kita gini loh, kita kalau aku sih di sini melihatnya bukan si adiknya ya. Aku yang tertuju tuh sama si kakaknya. Karena tuh dia kok bisa seperti itu, dan kelihatan deh. Kalau emang dia tuh ngerasa fine-fine aja, belakangan coba dia kalau nge-live tuh ikut-ikut ngomong kasar, ikut-ikut maki-maki. Gimana kan kalau orang memang elegan dari awal, dia itu memang sosok yang intelektual, mau dalam keadaan apapun dia tidak akan pernah mengeluarkan statement yang anarkis gitu. Jadi kelihatan kan. Kamu tahu nggak film-film Korea kek, film apa kek, kadang tuh bandit bisa menyerupai di depan cerita itu adalah baik, ya kan? Tapi nanti akan kayak film apa ya,
Vincenzo. Orang yang nggak bener kelihatannya kayak lugu, orang apa, tapi ternyata apa ya, dia adalah monsternya. Nah, jadi kelihatan sekarang monsternya kan. Coba deh kalau ngeliat adiknya si N itu, dia kan emang dari dulu udah barbar, jadi aku udah biasa ngeliatnya kayak gitu. Cuma yang saya anehin ini kakaknya gitu loh. Coba deh perhatiin, kalau emang dia bener-bener ya, dia itu adalah perempuan yang nggak merasa nggak gimana, dia akan tenang. Coba dia lihat belakangan, barbar banget, ikut-ikut jadi barbar, ngata-ngatain orang PS juga, ngata-ngatain sampah. Dia dulu kan kalau yang marah-marah selalu adiknya kan, yang marah-marah selalu adiknya, dia cuma senyum. Sekarang ikut-ikutan, kelihatan kan? Makanya Allah itu apa ya, beneran deh, kalau aku sih selalu begitu. Kenapa aku tekankan loh, kalau dan dia ikut-ikutan gitu loh, ikut-ikutan ngatain aku gitu, padahal aku nggak ada urusan juga sama dia. Dan sebenarnya si NM juga waktu telepon aku maki-maki aku, nggak ada urusan sama dia, karena aku negurnya si kakaknya. Kenapa chatnya kok mereka bahasanya begini, tapi si kakaknya juga nggak ngaku dan ngeblok aku. Tiba-tiba si NM telepon aku marah-marah, kan nggak ada urusannya. Terus dia juga akhirnya ngatain si kakaknya, ikutan ngatain aku juga. Kita kalau ngomong barbar lagi berteman, misalnya nih kita lagi teman, wah geng ini, tapi sama teman itu mah nggak apa-apa. Teteh juga sama kalau lagi nongkrong sama teman-teman, ya kadang suka wah anjrit apa segala itu kan kita lagi bercanda. Tapi kalau udah nyebrang ranah orang lain, itu udah bukan lagi pantas gitu loh. Jangan pernah ngikutin suatu hal yang tidak bagus untuk dicontoh, untuk anak-anak dan sebagainya gitu. Apa ya, nggak kenyang. Jangan seperti itulah. Perjuangan orang itu ada masing-masing. Dia juga sama kan, selalu bilang aku sendirian, aku berjuang keras. Halo gitu. Jadi sama, Teteh juga berjuangnya parah, nggak ada yang bantuin juga. Tapi karena Teteh bisa bawa diri, bisa dan selalu depan orang tuh aku tuh belaga orang biasa aja gitu. Aku nggak pernah merasa aku nih siapa. Oke lah kalau emang dia belaga sultan itu gimmick dan emang sultan nggak apa-apa, itu kan rezekinya dia, bener nggak? Tapi jangan suka hina-hina orang miskin. Kalau ada orang kaya nggak percaya dia kerja keras, bilangnya pasti tuh hasil ngelonce, bilangnya itu pasti dia dikasih gedes. Buat apa ya? Ya udah sih gitu loh. Gitu, jadi biarin. Sayang, kamu mau makan apa nak? Nasi gorengnya ini panasin ya mbak, ini enak banget loh. Ya nak ya mbak Res, ini nasi gorengnya dipanasin dong, lagi digongseng lagi buat Cizi sama itu. Enggak, ini nasi gorengnya enak banget, masya Allah. Udah Res, itu udah kan mbak? Ya itu punya Teteh, ini buat Pipit, dimasak Pipit enak banget, sumpah enak banget. Lala nggak suka pedes sayang. Enggak, pot sama yang pedes. Mbak Pit. Enggak, orang udah kenyang. Aku mah nggak apa-apa, namanya kita hidup, ada yang orang nggak suka dan suka, nggak pernah paksa. Teteh tuh nggak pernah ya apa ya, wah ya nonton live sampai 7.000, 15.000, aku nggak perlu kayak gitu. Buat aku tuh kayak gini semua seru-seruan, bukan menandakan orang nge-live itu banyak terus dia sukses. Nggak perlu pengakuan kayak gitu. Sekali ya, insyaallah, bismillah, mudah-mudahan kalian juga meridoi Teteh melaporkan keduanya mereka. Insyaallah segera dalam segera Teteh melaporkan. Ya apa ya, bukannya mau gimana tapi bismillah aja. Maafkan buat aku tuh sebenarnya paling males gitu loh berurusan sama ibu, apa ya, sama perempuan gitu. Karena apa? Karena merasa bahwa gimana ya, dia punya anak gitu loh. Nah, ingat kan waktu dia pernah ditangkap itu, terus tiba-tiba anaknya bilang masih kecil,
ditaruh diikut-ikuti Polres segala macem, kan akhirnya anak nggak tahu apa-apa dijadiin tameng, ya kan? Padahal anaknya juga nggak pernah diurus. Itu di chatnya ada tuh, dibawa nggak kata kakaknya anak-anak pergi, nggak usah katanya, ngerepotin aja anak-anak. Lah, kalau kalian tahu itu ada chatnya, dia bisa bilang begitu. Si kakaknya nanya, anak-anak diajak nggak pergi? Adiknya jawab, nggak usah diajak, ngerepotin aja. Tapi giliran dia kena masalah, anak-anaknya suruh ngelindungin, suruh jadiin tameng, kan kasihan kan? Kasihan banget loh. Banyak aneh gitu loh menurutku. Bertindaklah sebijak mungkin. Kalau teteh ini tadi salah seperti apa, tadi bikin huru hara atau apa, teteh nggak ada huru hara, boleh dicek. Teteh bahasanya tidak ada menyudutkan orang. Kalau nyuruh orang akun ini ya udah, itu kan hak teteh, itu kan Instagram teteh. Hai sayang, live bareng ibu dong nak. Nah bareng ibu nak. Kakak request kak. Kakak request nak. Live bareng ibu nak. Kak, anak aku lagi tadi ala ibu gitu. Ya makanya kalau kamu tuh benar-benar ini, jangan anak dijadiin tameng. Anak-anak lagi di rumah nggak ada masalah, tiba-tiba ketangkep, anak-anak yang jadinya. Di dunia ini yang punya anak itu banyak. Kalau caranya seperti kamu, ya seluruh perempuan bisa melakukan kejahatan dan tamengin aja anak. Justru seorang ibu itu ketika bertindak itu ingat anaknya, gitu loh. Gitu, jadi kita tuh harus berpikir, aku tuh nggak egois, pengen tenar, pengen apa, sampai melupakan perasaan anak, gitu. Ya kan bener dong, kalau dia selalu berpikir nih, gampang lah, gue bikin masalah, nanti kalau udah kena, alasannya anak aja, masih balita, or apa. Lah kalau semua bikin kayak gitu, semua perempuan bisa melakukan kejahatan dan akhirnya anak dijadiin tameng. Mau bagaimana dunia ini gitu loh. Ya bener kan? Jadi kalau emang kamu kasihan sama anak, kita kasihan sama anak, berpikir gitu sebelum bertindak. Kakak request dong nak. Oh ibu request nggak bisa dari kakak. Ibu gimana caranya nggak bisa? Oh iya udah. Oke. Ibu udah ituin kakak sayang. Ay cantik.